Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bernama Jetro Limbong. Yang saya lakukan yaitu tentang pengembangan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi pada siswa SMA kelas 11. Pun latar belakang penelitian ini dilakukan, yang pertama yaitu teks eksplanasi bagi siswa SMA kelas 11 adalah materi pelajaran yang berat dan membosankan, sehingga mereka kurang tertarik. Yang kedua, dalam materi pelajaran teks eksplanasi ini, siswa diharuskan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi secara tertulis. Mengatasi hal tersebut, maka perlu penambahan model pembelajaran, yaitu dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan reciprocal teaching. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pengembangan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Yang kedua yaitu bagaimana kesulitan siswa selama pembelajaran menggunakan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Yang ketiga, bagaimana aktivitas selama pembelajaran model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Yang keempat yaitu bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang digunakan yaitu pertama, teori tentang keterampilan menulis. Peneliti mengutip dari Tarigan, itu definisi menulis yaitu menurunkan lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa untuk dipahami seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut. Kedua yaitu mengambil definisi teks eksplanasi menurut Anderson, yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, indikator dalam penelitian ini, indikator keterampilan menulis teks eksplanasi ini dijabarkan. Yang pertama yaitu keterampilan siswa dalam menulis teks eksplanasi sesuai struktur. Yang kedua, keterampilan siswa menulis teks eksplanasi sesuai kaidah kebahasaan. Yang ketiga, pembelajaran yang baru. Model pembelajaran yang baru tersebut yaitu model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Adapun tahapan model pembelajaran baru ini yaitu yang pertama bertanya, question generating. Kedua, membuat prediksi. Jadi artinya siswa membuat pertanyaan, memprediksi pertanyaan yang akan muncul. Ketiga, klarifikasi. Di sini siswa menjawab atas pertanyaan yang dibuat. Yang keempat yaitu membuat kesimpulan kan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket analisis kebutuhan. Nah, dalam model pengembangan ini yang pertama dilakukan yaitu uji validitas, yaitu oleh ahli terhadap desain awal yang dibuat oleh peneliti. Kemudian hasil uji validitas ini mendapatkan revisi dari ahli. Kemudian setelah desain produk mengalami revisi, berikutnya yaitu dilakukanlah uji coba terbatas terhadap produk pembelajaran ini. Subjek dan lokasi penelitian. Subjeknya yaitu siswa kelas 11 SMA Mutiara 2 Bandung adalah angket kebutuhan siswa. Angket kebutuhan sini dilakukan dalam studi awal untuk mengetahui kebutuhan dan kesulitan siswa dalam pembelajaran eksplanasi, yaitu memeriksa hasil tes awal dan akhir dengan rumus, kemudian menguji normalitas, yaitu jika nilai signifikasinya besar dari 0,05 maka berdistribusi normal. Setelah uji normalitas, kemudian peneliti menganalisis uji beda atau uji T, yaitu perbedaan kemampuan siswa sebelum dan sesudah diberikan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik.
Dan ini mengandung yang pertama adalah unsur sintak atau tahapannya. Di sini adalah sintak resiprok, model pembelajaran yang baru dihasilkan. Sintaknya adalah question, bertanya, memprediksi, klarifikasi, dan membuat kesimpulan. Kemudian dalam model pembelajaran baru ini pun mengandung prinsip reaksi. Prinsip reaksi yaitu terdapat ada 4. Jadi salah satunya adalah guru memantau dan membimbing apabila diskusi kelompok terjadi kendala. Jadi dalam prinsip reaksi ini bagaimana reaksi ketika guru memberikan instruksi gitu ya. Jadi atau instruksi itu yang berasal dari guru. Kemudian model pembelajaran baru ini pun mengandung sistem sosial, yaitu bagaimana interaksi antara guru dan siswa di sini. Jadi guru berperan sebagai pembimbing, contohnya pembelajaran berpusat pada siswa. Di sini guru mendorong siswa agar aktif saat diskusi kelompok. Jadi ada interaksi. Kemudian model pembelajaran baru ini pun mengandung unsur sistem pendukung. Jadi sistem pendukung yang digunakan yaitu ada bahan ajar, lebar kerja siswa, media Zoom, yaitu media atau PowerPoint dan WhatsApp untuk menyampaikan materi, dan sistem pendukung non fisik itu yaitu kemampuan guru berkomunikasi. Instruksional, jadi dampak reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Di sini siswa memiliki keterampilan dalam mengkaji suatu persoalan. Pada uji coba terbatas yang mengambil sampel 20 siswa secara acak, dan sebelum dilakukan pretest juga dilakukan wawancara. Di sini terlihat siswa sulit mengawali menulis teks, sulit mengembangkan kerangka karangan, sulit menyusun kata dan ejaan. Dan peneliti melakukan pretest itu uji coba terbatas dengan hasil 57. Padahal untuk kriteria ketuntasan maksimal pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 74 untuk kelas 11. Kesulitan siswa Mutiara kemudian setelah uji produk terbatas, tetap karena kondisi pandemi, maka uji coba luas ini tetap peneliti gunakan dalam sekolah yang sama, cuma hanya sampel respondennya pada semua siswa, yaitu siswa 11 kelas A yang dibuat sebagai dalam uji coba luas. Ini adalah hasilnya. Jadi masih tetap sesuai hasil wawancara, hampir siswa kesulitan dalam memahami struktur eksplanasi. Bahkan masih ditemukan juga penulisan ejaan. Ini hasil pretestnya, masih 60, berat tetap belum memenuhi KKM. Kemudian hasil setelah dilakukan post-test juga telah memenuhi KKM, namun hanya berbeda 2 angka dari batas minimal KKM. Kesulitan siswa yang dihadapi oleh siswa Mutiara kelas B dalam uji coba luas, ini adalah hasil pretestnya, 53 dan 76. Dan hampir semua setelah dilakukan pretest dan post-test, tetap saja siswa masih sulit menulis teks dan menyusun kata dan ejaan itu. Karena kita lihat aja di hasil post-test ini ya, masih hanya meningkat 2 angka dari batas minimal KKM. Perlu diuji dalam uji produk. Kebetulan SMA Mutiara 2 Bandung ini satu yayasan dengan SMA Mutiara 1 Bandung. Jadi ada Mutiara 2 dan Mutiara 1. Maka karena kondisi pandemi, peneliti menggunakan sekolah ini untuk sebagai uji produk.
Dalam uji produk ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu uji produk untuk kelas kontrol dan uji produk untuk kelas eksperimen. Kelas kontrol artinya ya kelas yang menggunakan model pembelajaran biasa, konvensional. Artinya di sini banyak guru yang banyak berperan gitu, jadi tidak menggunakan model cooperative learning, hanya biasa saja gitu. Setelah lakukan pretest di kelas kontrol, nilainya 54, kemudian nilai hasil pretest. Kemudian setelah itu peneliti juga ingin mengetahui setelah memberikan materi tentang teks eksplanasi, tetap hasil proses kelas kontrol ini 67, masih di bawah KKM gitu ya. Jadi KKM-nya 74 nih, siswa dalam mendapatkan nilai rata-rata 57 gitu. Jadi secara keseluruhan rata-rata kelas itu 57. Hasil post-test setelah siswa mendapatkan perlakuan model pembelajaran reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik berubah. Jadi ada perubahan, yaitu menjadi 77, walaupun lumayanlah meningkat 3, tapi ada perubahan. Kalau kita lihat dari 57 sampai 77, berarti ada 20 poin peningkatannya. Berikutnya adalah ini aktivitas yang dilakukan siswa, baik dalam uji coba terbatas, uji coba luas, uji produk. Hampir semua proses tahapannya seperti ini gitu. Yang pertama yaitu pemberian soal tes awal, kedua melakukan pembelajaran, yaitu pertemuan pertama dan kedua sampai ketiga menggunakan media Zoom. Berikutnya siswa dibagi menjadi kelompok menggunakan WhatsApp group. Kemudian yang berbeda dalam pembelajaran ini, ada siswa yang memiliki nilai di atas KKM itu berperan sebagai guru dalam proses kerja kelompok. Analisis aktivitas dari semua uji coba. Yang pertama uji coba terbatas, rata-rata 84% secara keseluruhan. Jadi cukup baik dalam kategori aktif lah gitu. Kemudian uji coba luas kelas 11A juga mendapatkan presentase 86 dalam kategori baik. Uji coba kelas 11B juga 86% kategori baik. Dan untuk uji produk, yaitu pada kelas eksperimen, sangat jauh ya, jadi ada 89%, jadi hampir masuk ke kategori sangat baik. Berikutnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang keempat, yaitu bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menulis eksplanasi menggunakan reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Ini adalah rangkumannya dari setiap hasil tabel uji coba terbatas, uji coba luas kelas 11A, uji coba luas kelas 11B, dan uji produk. Kalau kita lihat presentasenya untuk hasil respon uji coba terbatas, rata-rata siswa cukup lah. Jadi karena nilainya 74%, berarti dalam kategori cukup baik. Jadi respon mereka cukup baik. Kemudian uji coba luas kelas pun 73%. Kalau kita lihat ini 7,2%, 73,2%. Ini respon siswa baik, cukup baik lah. Di hasil respon siswa dalam uji coba luas kelas 11B pun cukup baik, yaitu mencapai 73%, hampir sama dengan kelas 11A. Yang terakhir adalah hasil respon uji produk. Ini sama, itu 74%, jadi dalam kategori baik. Baiklah, sekian pemaparan hasil penelitian